this is Crypto. Kami akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip global supply chain management. Kelompok 2 beranggotakan 6 orang. Ada Nelly Agustin, Sabila Febiani, Yasmin Jacetna, Raini Marini, Alisa Salsa, dan Faradila Anissa. Ada 7 prinsip global supply chain management. Prinsip yang pertama yaitu adalah segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhan layanan kelompok yang berbeda dan adaptasi rantai pasokan untuk melayani segmen ini secara menguntungkan. Prinsip yang kedua yaitu adalah sesuaikan jaringan logistik dengan persyaratan layanan dan profitabilitas segmen pelanggan. Prinsip yang ketiga yaitu adalah mendengarkan sinyal pasar dan menyesuaikan perencanaan permintaan di seluruh rantai pasokan, memastikan ramalan yang konsisten dan alokasi sumber daya yang optimal. Yang keempat, dekatkan produk dengan pelanggan dan percepat distribusi di seluruh rantai pasokan. Prinsip yang kelima yaitu adalah kelola sumber pasokan secara strategis untuk mengurangi total biaya persediaan dan layanan. Yang keenam, kembangkan strategi teknologi di seluruh rantai pasokan yang mendukung berbagai tingkat pengambilan keputusan dan informasi aliran produk, layanan, dan informasi. Dan prinsip yang terakhir yaitu adalah mengadopsi ukuran kinerja saluran pasokan dalam menjangkau pengguna akhir secara efektif dan efisien. Ada 10 kegiatan utama manajemen rantai pasokan. Yang pertama ada new product development atau pengembangan produk baru. Yang kedua ada raw material procurement atau pemenuhan bahan baku. Yang ketiga ada production and inventory planning atau perencanaan produksi dan persediaan. Yang keempat ada production processing atau proses produksi. Yang kelima ada distribution atau distribusi. Yang keenam ada transportation atau transportasi. Yang ketujuh ada warehousing atau pergudangan. Yang kedelapan ada after sales service atau layanan purna jual. Yang kesembilan ada payment activities atau aktivitas pembayaran. Dan yang kesepuluh ada return of goods atau pengembalian barang. Ada 5 tantangan dalam manajemen rantai pasokan. Yang pertama ada shorten product life cycle atau siklus hidup produk yang bertambah pendek. Merupakan suatu tantangan utama yang dihadapi dalam mengelola rantai pasokan global. Tantangan ini akan bermuara pada keharusan perusahaan untuk mempercepat proses sejak awal hingga proses sampai ke tangan konsumen. Sebab jika terlambat maka barang tersebut akan mengalami out of date atau kadaluarsa. Yang kedua ada product variety atau keragaman produk. Tantangan ini muncul sebagai akibat kemajuan teknologi, sehingga penciptaan produk menjadi semakin beraneka ragam. Untuk itu sebagai solusinya adalah pada penguasaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan akan penciptaan produk tersebut, sehingga produk yang dihasilkan menjadi yang terunik dan dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga adalah increasing customers demand atau permintaan konsumen yang semakin meningkat. Pada dasarnya ini adalah tantangan abadi sepanjang zaman untuk para produsen barang-barang sebagai penyedia kebutuhan konsumen. Namun seiring dengan perkembangannya seluruh sektor, maka permintaan konsumen pun semakin beragam dan semakin cepat perubahannya. Untuk itu perlu upaya produsen memahami keinginan konsumen melalui market research yang efektif, sehingga tidak terproduksi barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan konsumen atau memproduksi barang yang sama sekali tidak dibutuhkan. Yang keempat ada owner's conflict interest. Hal ini berkaitan dengan adanya fragmentasi dari kepentingan para pihak atau pemilik perusahaan dalam satu alur rantai pasokan. Berbagai kepentingan akan muncul di antara pemasok, produsen, distributor, dan pengecer sepanjang rantai pasokan. Untuk itu perlu solusi berupa kesepakatan para pihak agar mendapatkan satu kesepahaman atas kepentingan sepanjang rantai pasokannya. Dan yang kelima adalah globalization. Globalisasi akan menghasilkan rantai pasokan yang rumit, terutama berkenaan dengan penetapan pihak-pihak sepanjang rantai pasokan. Mengingat dalam era globalisasi yang menembus batas-batas negara, maka terdapat beragam aturan dan budaya yang harus dihadapi. Untuk itu, sebagai solusi, perlu adanya pemahaman yang sama atas ketentuan suatu wilayah dan bagaimana budaya yang biasa ada pada suatu wilayah. Para pelaku perlu menghilangkan sekat-sekat pembatas, terutama dari sisi aturan internal perusahaan, agar mampu bersaing di pasar global. Selanjutnya ada 3 jenis-jenis perusahaan sepanjang rantai pasokan. Yang pertama ada service company atau perusahaan penyedia jasa. Merupakan perusahaan-perusahaan yang berada di sepanjang rantai pasokan yang memberikan pelayanan jasa terkait dengan bidang usaha perusahaan. Yang kedua ada manufaktur atau pabrikan. Merupakan perusahaan yang mengelola bahan baku menjadi barang setengah jadi untuk diproses menjadi barang jadi di perusahaan sendiri maupun di perusahaan lain. Dan yang terakhir adalah trading company atau perusahaan perdagangan.
merupakan perusahaan perantara dengan kegiatan utama berupa pembelian barang atau baik barang setengah jadi maupun barang jadi dari produsen dan menjual kembali tanpa melakukan perubahan atas fisik barang tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.